465, episode 88 Konstelasi Tingkat Mitos 3. Diupload oleh Baca Suara. Anda telah menjadi Dokkaebi hebat. Sekarang kamu bisa berpartisipasi dalam surat suara terakhir Dokkaebi hebat. Bi-hyung melihat pesan-pesan itu dan perlahan mengerjap. Penampilannya telah banyak berubah sejak bertemu Raja Dokkaebi. Dia sekarang dalam sosok humanoid lengkap seperti Baram, dengan kulit harimau putih yang menutupi bahunya dan 3 tanduk kuning yang memancarkan kekuatan fabel di kepalanya. Dia sekarang menjadi full-on Dokkaebi hebat. Aku akan pergi sekarang, Baram Nim. Apakah kamu berencana untuk pergi ke mereka? Bi-hyung tidak menjawab. Namun, Baram tetap melanjutkan. Semua Dokkaebis harus memilih cerita akhir mereka sendiri ketika akhir zaman semakin dekat. Bahkan jika mereka bisa mati menceritakan kisah itu. Kurung siku buka titik-titik kurung siku tutup. Cerita yang akan kamu pilih memiliki peluang kemenangan yang sangat rendah. Saya menyadari. Tidak hanya itu, mereka telah membuat musuh Biro dan sejumlah Dokkaebis hebat lainnya juga. Aku juga sadar akan hal itu. Tidak ada Dokkaebi yang masih hidup yang tidak tahu apa artinya menjadi musuh dengan Birodi. Meski begitu, aku ingin melihat akhir dari dunia ini dengan cerita itu. Bi-hyung telah memilih fabel terakhirnya. Dok Jasi. Apakah kamu keluar untuk menikmati liburanmu? Jangan seperti itu. Sudah kubilang, ini bukan liburan tapi pelarian. Petik 2. Pelepasan nyata, kalau begitu. Ya, Lee Hyun Seong tersenyum cerah. Aku tidak akan menjadi prajurit lagi. Saya mengamati fabel perak yang keluar dari seluruh tubuhnya. Saat membaca kalimat pembuka dari beberapa novel, Anda akan merasakan seperti apa mereka itu, dan dongeng serupa dalam hal itu. Hetrona perak yang tegas. Wasiat yang tak tergoyahkan, ditempa melalui periode waktu yang panjang. Kembali di Isle of Reincarnators, Fis 1 tak terkalahkan Yu Hoseong mengatakan ini, untuk menguasai fabel tertentu, Anda harus memahaminya terlebih dahulu. Namun, sama seperti bagaimana mustahil untuk sepenuhnya memahami manusia lain, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami fabel. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gantinya, adalah membuat interpretasi sendiri. Kalau begitu, ini adalah jawaban yang Lee Hyun Seong berikan. Fabel, penguasa baja, telah mulai bercerita. Itulah fabel inti yang dimiliki oleh Master of Steel. Fakta bahwa dia akhirnya bisa menggunakan itu berarti bahwa Lee Hyun Seong telah mencapai fase terakhir dalam transformasi baja. Aku tidak bisa menulis laporan, tetapi aku masih mengerti mengapa kamu memintaku untuk membaca buku itu, Dok Jasi, kata Lee Hyun Seong sebelum kembali ke suara yang lebih hati-hati. Apakah itu mungkin cerita dari regresi ke-999 yang mengubah garis dunia? Saya agak terkejut, tidak menyangka dia akan berpikir sejauh itu. Aku percaya itu mungkin terjadi. Tapi, mengapa cerita itu berubah menjadi Wizard Penyihir Oz? Dari basis pengetahuan saya sendiri, fabel pendiri adalah Wizard the Wizard of Oz. Namun, fabel yang membentuk fondasinya telah diubah. Tidak hanya itu, untuk sebuah cerita dari giliran ke-999, tidak kurang. Aku belum yakin apa arti semua ini, tapi tetap saja, aku bisa memikirkan sesuatu. Makna mengubah dasar dongeng cukup jelas. Sponsor inkarnasi, Lee Hyun Seong, sekarang menatapmu. Aku mungkin tidak memperhatikan tatapan samar yang berubah jika itu di masa lalu. Itu bukan aura yang sama dengan Master of Steel, yang aku tahu. Aku mengalihkan pandanganku ke arah menara Zamrud tempat altar itu berada. Dan kemudian, teringat pedang baja besar yang kulihat di ruang penonton. Hyun Seong Jusi. Teman-teman kami yang bersiap menghadapi serangan musuh di bawah menara bergegas menuju kami. Hyun Seong Jusi. Apa kamu baik-baik saja? Shin Yuseng dan Yi Gilyong melompat-lompat menggenggam erat tangan lelaki tinggi dan kokoh itu. Yu Jung Hyok tiba selangkah kemudian bergumam. Sepertinya kau sudah keluar dengan selamat. Baik Yu Sang-ah dan Han Suyong memutuskan untuk berpadu juga. Selamat atas kepergianmu. Jika kamu membutuhkan pemimpin pasukanmu lagi, cukup beri aku teriakan. Orang terakhir yang menyerbu adalah Jong Hui Won, yang bersiap untuk menangkis serangan musuh di lokasi terjauh. Dia berhenti sekitar selusin meter jauhnya, dan sementara bibirnya bergerak-gerak, dia terus menatap ke arah ini. Lee Hyun Seong tersenyum padanya. Hui Won si. Saya mulai bertanya-tanya apakah saya harus keluar dari sini sekitar sekarang. Tetapi orang yang memecahkan dilema itu adalah orang yang sama sekali tidak terduga. Hei, banyak. Lakukan reuni emosional Anda nanti. Ini belum berakhir, Anda tahu. Petik 2. Yi Ji-hye berteriak saat dia memanggil Turtle Dragon di udara. Dia benar, nebula di luar planet ini belum menarik garis pertempuran mereka. Tidak, bukannya mundur, jumlah kapal perang yang lebih tinggi benar-benar muncul sekarang. Di antaranya adalah Dreadnought yang dirancang khusus untuk menghancurkan planet dan peperangan antar nebula. Jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan mereka sendirian, kata Lee Hyun Seong kami yang dapat dipercaya saat dia melangkah maju. Yang pasti, mereka masih membombardir kita di luar, tapi penghalang masih bertahan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan Fabel Master of Steel di dalam hampir akan cocok dengan konstelasi kelas mitos. Ciek.
Suara yang agak tidak menyenangkan terdengar dari suatu tempat. Bau busuk yang mirip dengan sesuatu yang terbakar keluar. Aku mengangkat kepalaku untuk menemukan bahwa sisi penghalang buram sedang dinyalakan di sower percikan menyilaukan seolah-olah sedang dilas terbuka. Ada sesuatu yang melelehkan baja tempa Yi Hyun Seong. Rasi bintang, matahari tengah hari, sedang menatap planet. Saat itu, saya merasakan tubuh Yi Hyun Seong sangat menegang. Dia telah menutupi seluruh planet untuk kita, jadi tidak diragukan lagi dia saat ini sepenuhnya terkena status tatapan itu. Bahkan jika dia hampir pada tingkat Constellation Midgrade, itu masih tidak berarti dia sama dengan satu. Saya meletakkan tangan saya di bahunya. Gemetarnya berkurang sedikit setelah menerima bagian dari probabilitas nebula. Seseorang seharusnya tidak bertarung sendirian hanya karena dia menjadi sedikit lebih kuat. Karena, kami adalah nebula, sama seperti mereka. Petik 2. Sepertinya masalah besar secara pribadi telah membuat pintu masuk. Saya tahu tentang pengubah dari matahari tengah hari. Biasanya, lelaki itu seharusnya tidak bisa datang ke sini. Itu adalah rasi bintang nebula. Dan arti dia datang ke sini secara pribadi hanya bisa. Constellation, Midday Sun, telah mengungkapkan niatnya untuk bahwa dia tidak lagi ingin menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya. Nebula, telah mengungkapkan permusuhan mereka terhadap nebula. Dua nebula yang dicatat sebagai kandidat untuk One Single Fable, saling beradu. Ekspresi para sahabat mengeras setelah menerima pesan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sesuatu akan segera dimulai. Nebula telah menyatakan perang antar nebula melawan nebula. Sangat jarang untuk nebula besar untuk secara resmi menyatakan perang melawan yang lain. Karena perang antar nebula tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Pasti ada alasan bagi mereka untuk mengumumkannya sekarang meskipun mereka tahu yang sebenarnya. Ketentuan untuk mengaktifkan skenario utama terbatas telah terpenuhi. Skenario yang berlaku hanya akan dikeluarkan untuk nebula yang dicatat sebagai kandidat, satu fabel tunggal. Plus. Jenis, utama. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi yang jelas, semua nebula yang direkam dalam One Single Fable sekarang dapat dengan bebas terlibat dalam perang antar nebula. Dimungkinkan untuk mendeklarasikan perang tanpa penalti, dan aliansi dan permintaan dukungan antara nebula lainnya sekarang sepenuhnya diizinkan. Muncul menang dalam perang seleksi kandidat akan memastikan bahwa Anda menerima perhatian, dan peluang Anda untuk terpilih sebagai One Fable Single akan meningkat. Batas waktu. Hadiah, meningkatkan profil nebula. Akuisisi Midgrade Fable yang terkait dengan perang antar nebula. Kegagalan, pengurangan dalam profil nebula. Kualifikasi untuk skenario akhir dibatalkan. Plus. Aku tahu itu. Saat ini, nebula Anda sedang berperang dengan. Tolong kalahkan pemimpin KAM musuh. Anda akan diakreditasi dengan poin kemenangan jika Anda memenangkan peperangan yang berlaku. Sahabat yang tampak tegang dengan cepat berkumpul di sekitarku. Permusuhan yang jauh lebih berat daripada yang kita rasakan di masa lalu menyelimuti seluruh planet. Konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, melotot ke nebula. Kami telah bertarung dengan nebula besar beberapa kali di masa lalu. Kembali kami bertarung melawan, dan selama Journey to the West Remake, melawan. Namun, kisah kali ini benar-benar berbeda. Pembatasan probabilitas selama begitu besar sehingga Constellation tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka, sementara selama perjalanan ke Remake Barat, Grid Sage Heaven's Equal dan anggota panel juri memberi kami kekuatan dan kekuatan mereka kemungkinan. Jadi, bagaimana dengan sekarang? Fable, Raja Iblis Keselamatan, telah mulai bercerita. Apakah ada nebula yang mungkin bisa membantu kita sekarang? Grid Fable, Demon World Spring, telah mulai bercerita. Teman-teman sekarang menatapku. Mereka semua tampaknya telah mengambil keputusan. Mata mereka adalah bukti bahwa mereka tahu apa yang akan terjadi dan di mana medan perang baru kita. Ayo pergi. Tidak ada yang akan datang untuk membantu kami. Saya menatap langit dan berbicara. Kami tidak lemah lagi. Tolong buka langit, Hyun Seong Si. Petik 2. Yi Hyun Seong mengangguk. Inkarnasi, Jong Hui Won, meminta aktivasi, jam penghakiman. Jong Hui Won menghunuskan pedangnya terlebih dahulu. Pedang hakim, diselimuti aura God Slaying. Inkarnasi, Yi Hyun Seong, telah setuju dengan keputusan itu. Baja tempa Yi Hyun Seong ditempatkan di atas peralatan teman. Ini adalah sumpah terberat di dunia untuk melindungi rekan-rekannya yang berharga. Inkarnasi, Yi Ji Hye, telah setuju dengan keputusan itu. Logam fabel berwarna perak menetap di Turtle Dragon, milik Yi Ji Hye. Inkarnasi, Shin Yuseng, telah setuju dengan keputusan itu. Inkarnasi, Yi Gilyong, telah setuju dengan keputusan itu. Naga Chimera juga diwarnai dengan warna keperakan, monster itu meraung dan membawa kedua anak itu terbang. Inkarnasi, Yu Sangah, telah setuju dengan keputusan itu. Alas lotus juga diperkuat oleh baja berwarna perak mulai berputar di sekeliling Yu Sangah. Inkarnasi, Han Suyong, telah setuju dengan keputusan itu. Han Suyong telah membuka perban dari lengannya sebelum ada yang menyadarinya, dan mengikat rambutnya dengan perban yang sama. Inkarnasi, Yu Jung Hyok, telah setuju dengan keputusan itu.
Dark Heavenly Demon Sword milik Yu Jung Hyuk yang membawa status seorang transcender mulai memancarkan cahaya pedang dingin berikutnya. Dan konstelasi, Raja Iblis Keselamatan, telah setuju dengan keputusan itu. Dan saya menghunuskan iman yang tidak bisa pecah. Hour of Judgment sekarang akan aktif. Saat langit malam gelap gulita terbuka, kita semua naik kapal Yi Ji Hye dan melompat ke langit di atas. Armada musuh semakin dekat. Kami menangkap senjata pribadi kami saat berhadapan dengan armada setidaknya 600 kapal kuat. Ini adalah tontonan yang sangat ingin dilihat Kim Dok-ja sejak lama. Jong Hui-won adalah orang pertama yang berlari keluar dan serangan pedangnya menghujani. Pedang wanita terkuat di Chaos yang kukenal adalah Jong Hui-won, Hakim Kiamat. Gugu. Sebuah kapal penempur ditembus dengan bersih dari kokpitnya hingga ke teluk mesinnya, dan suara ledakan terdengar keluar. Segera, ledakan besar dan kecil meletus dari seluruh lambungnya saat retakan menyebar di atasnya. Kita harus melihat rasi bintang yang naik dengan tergesa-gesa membuat mereka melarikan diri. Tidak ketinggalan pembukaan itu, Turtle Dragon Yi Ji Hye memulai serangan kekerasannya. BOOOOM. Kapal kami menembus ledakan, muncul tanpa cedera. Logam dongeng Yi Hyun Seong telah melindungi semua orang. Yi Ji Hye melangkah maju. Dia adalah inkarnasi terbesar di sana ketika datang ke perang skala besar, yang mampu menghancurkan lebih dari 100 kapal musuh dengan hanya satu kapal. Laksamana Angkatan Laut Yi Ji Hye memerintahkan penembakan dimulai. Jusi, kita juga akan pergi. Setelah kebakaran meriam, Chimera Dragon milik Shin Yu Seng juga ikut terbang. Pemimpin harus diturunkan terlebih dahulu untuk mengakhiri perang ini. Jadi, karena kami memiliki sejumlah kecil peserta, hanya ada satu pilihan yang bisa kami buat, sungguh Blitzkrieg habis-habisan. Shin Yu Seng, Tuan Binatang, dan Yi Gilyong, Raja Serangga. Dua tamers paling lengkap yang saya tahu mengukir jalan bagi kita. Chimera Dragon di bawah kendali Shin Yu Seng menembakkan berat untuk secara akurat menghancurkan kapal-kapal musuh berukuran sedang, sementara serangga Yi Gilyong merangkak melalui celah terbuka yang ditemukan untuk berurusan dengan puluhan kapal kecil yang mencoba menyerbu kami. Berhenti di sana. Serangga merangkak ke dalam mesin kapal yang lebih kecil dan menyebabkan serangkaian ledakan besar, mendorong medan perang ke dalam kekacauan murni secara instan. Mungkin berpikir bahwa ini tidak bisa berlangsung lagi, konstabel kelas Fable mulai merangkak keluar dari kapal perang satu persatu. Inkarnasi, Yu Sangah, melepaskan statusnya. Fable, Jam Mandala, sedang diaktifkan. Saat Yu Sangah mengaktifkan fabelnya, gerakan rasi bintang musuh melambat. Itu mengejutkan saya. Aku sudah menyadari dia mewarisi sebagian dari kekuatan Sakyamuni, tetapi tidak berharap dia menggunakan otoritas sebanyak ini darinya. Kemampuan untuk mengontrol aliran waktu itu sendiri. Aku tidak bisa melanjutkan ini terlalu lama, kata Yu Sangah. Tidak akan butuh waktu lama. Mengambil keuntungan dari waktu yang dia beli untuk kita, Yu Jung Hyuk, Han Su Yong dan aku berlari di langit malam. Great Fable, Demon World Spring, berlanjut dengan penceritaannya. Fable hebat, obor yang menelan mitos telah mulai bercerita. Dua dongeng besar yang melindungi sampai sekarang, kami telah menggunakan keduanya sebagai kekuatan serangan utama kami sejauh ini. Aura dongeng membentang seperti ekor meteor. Ruang yang kami lewati telah diukir dengan bintang-bintang yang berkilau. Kami sudah melewati banyak kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, namun ratusan rasi bintang masih menghalangi jalan kami. Jika kita meringkuk bahkan untuk sesaat saja di sini, status mereka akan memaksa kita kembali dan menghancurkan kita sampai mati dengan tekanan semata. Nebula, Papyrus melepaskan status Fable hebat. Jadi, ini adalah pertarungan antara dua nebula. Giliranku sekarang. Awalnya, Demon of Delusion Kim Nam-woon seharusnya berada di tempat Han Su Yong sekarang. Namun, tidak hanya dia melakukan peran pria itu dengan mengagumkan, dia telah menjadi keberadaan yang jauh melebihi dirinya. Fable hebat, musim terang dan kegelapan, telah mulai bercerita. Akhirnya, fabel besar ketiga kami mulai menceritakan kisahnya juga. Teriakan jauh dari naga kiamat bisa terdengar seperti halusinasi pendengaran. Kami melihat Constellation yang berpartisipasi dalam perang besar Science and Demons gemetar ketakutan. Ini. Langit terbelah menjadi dua, satu dalam terang dan yang lain dalam kegelapan, ketika stage transformation diaktifkan. Sosok Han Su Yong melonjak lebih tinggi saat dia menginjak batas kabur antara terang dan gelap. Sayap, Abyssal Black Flame Dragon, terbentang lebar di belakang punggungnya. Persis seperti saat dia menukik untuk menyelamatkanku, api hitam berwarna ungu mengamuk di kedua tinjunya. Kuaoh. Kami mengendarai badai dongeng dan maju ke depan. Ini adalah kemegahan luar biasa dari fabel besar yang bahkan tidak bisa dilawan oleh konstelasi kelas fabel. Kami maju ke depan seperti gelombang kejut Apocalypse Dragon. Tapi kemudian, matahari raksasa masuk untuk menghalangi kami. Constellation, Midday Sun, sedang menatap. Sosok hitam pekat berdiri di tengah bola cahaya yang menyilaukan. Itu adalah tubuh sejati Dewa Matahari Ra. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Dark Heavenly Demon Sword milik Yu Jung Hyuk meraung keras. Setiap fabel yang kita miliki juga melolong dan meraung. Bahkan jika hanya kita berdua yang bertarung bersama, berhadapan dengan konstelasi Midgrade sejati masih banyak bertanya.
Bagaimanapun, kami hanya berada di tikungan ketiga, jadi. Tunggu, giliran ketiga. Fabel, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Seperti itu dulu sekali. Membaca bersama, telah dimulai. Gambar-gambar halaman yang membalik melewati mataku. Ketika pemandangan neraka memenuhi sekeliling, kisah saya dimulai. Di jalan yang dibuat dari surat yang tak terhitung jumlahnya, Yu Jung Hyuk berlari sepanjang hidupnya. Giliran ke-41 Yu Jung Hyuk melemparkan tombak, dan Tun giliran ke-362 Yu Jung Hyuk menambah skeptrenya. Tun giliran 999 Yu Jung Hyuk memegang pedang iblisnya. Su cucucut. Percikan kekerasan mulai menggali ke dalam tubuhku. Status Anda tidak dapat menangani pemahaman membaca Anda. Untuk sesaat selama perjalanan ke barat, saya berhasil membaca hingga belokan ke 1863. Tapi itu hanya mungkin karena sage besar dan dewa luar meminjamkanku probabilitas mereka. Ini adalah mitos yang sebenarnya. Bahkan setelah menghadapi kejatuhan, menghancurkan pedang langit, Yu Jung Hyuk, bahkan tidak bergerak. Kamu tidak bisa melampaui mitos yang sebenarnya. Pergantian regresi minimum Yu Jung Hyuk diperlukan untuk menurunkan konstelasi Midgrade adalah 1700. Saya tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki status. Namun, saya tidak mundur. Tidak, kita bisa melampauinya. Karena kami masih punya satu fabel lagi di lengan kami. Fabel besar keempat yang kami dapatkan dengan membersihkan perjalanan ke remake barat. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest telah mulai bercerita. Pada saat berikutnya, sejumlah besar Fables probability meresap ke dalam seluruh keberadaan saya. Fabel yang sage besar dan dewa luar bekerja bersama untuk menciptakan sekarang bergolak tentang konteks bintang saya dan sangat terkejut dengan status Anda. Sedang menilai kembali status Anda. Bau darah yang menyengat menusuk hidung saya. Sungai Tongtian yang diwarnai merah dari mayat dewa luar muncul di sekitar kami. Percikan yang mencoba menenggelamkanku perlahan berkurang. Halaman-halaman Hellscape mulai melewati sekali lagi. 1321 belokan. 1582 giliran. Dan akhirnya, giliran 1701. Yu Jung Hyuk bergerak, pedang iblis surgawi gelapnya sekarang syarat dengan kekuatan dari pergantian 1701. Yu Jung Hyuk, sejak saat itu yang membelah lautan, menghancurkan matahari, dan mengukir hati konstelasi Poseidon tingkat Midgrade, sekarang membuka matanya. Dan ini adalah pemandangan yang Kim Dok-ja rindukan untuk waktu yang sangat lama. Kita bisa melihat Ra panik dan terlambat melepaskan Great Fable-nya sendiri. Aku menatap langsung ke mata Ra. Bibir bajingan itu berbicara, tapi, bagaimana? Saya tertawa. Apa maksudmu, bagaimana? Untuk membunuh Constellation tingkat mitos, Anda membutuhkan kekuatan yang setara dengan satu. The Midgrade Constellation, keberadaan yang memulai, one single story, mereka dan telah mendapatkan, kesimpulan, mereka, atau menyusun fabel besar mereka sendiri yang luar biasa dan mencapai puncak, kesimpulan, mereka dengan cara itu. Mayoritas mutlak dari Constellation sangat terkejut dengan status Anda. Statusmu telah menyebabkan Constellation dari nebula besar menjadi sama seperti saya sekarang, dengan kata lain. Telah mengumumkan status baru Anda. Status Anda adalah Midgrade. Sebuah ledakan luar biasa terdengar saat pedang iblis surgawi, Yu Jung Hyuk memotong matahari Ra. Sirip.